Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ibu-ibu, bapak-bapak. Kita ketemu lagi. Nah, pada kesempatan ini saya dan di sebelah saya ini istri saya, juga pengusaha online, merintis usaha online sejak tahun 3 tahun yang lalu, 2017. Nah, nanti kita berdua akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah kami terima. Nah, beberapa pertanyaan akan kami jawab bersamaan, berbarengan, nanti saling melengkapi begitu, ya. Nah, langsung saja di pertanyaan pertama dari Ibu Ida Wahyuni. Ya, Ibu Ida Wahyuni menanyakan tentang bagaimana mendaftar menjadi GoFood atau GrabFood gitu, J. Nah, seperti kita ketahui, di dalam kasus usaha Bos Sumi, di Sambal Bos Sumi ini kita mendaftarkan di aplikasi GoFood dan di aplikasi GrabFood. Nah, di aplikasi GoFood dan GrabFood itu tidak dipungut biaya pendaftaran. Ada dua cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah datang langsung ke kantor Gojek atau kantor Grab yang ada di kota Anda. Yang kedua, bisa langsung mendaftar melalui online atau melalui aplikasi. Kalau di GoFood itu ada aplikasi namanya GoBiz, warnanya ungu gitu ya. Kalau yang di GrabFood ada namanya aplikasi Grab Merchant, itu bisa dicari di Play Store gitu. Atau kalau yang pakai Apple ya nanti di di aplikasinya Apple gitu. Nanti kita tinggal mendownload, kemudian mengisi identitas, data-data, form, nomor rekening, nama email dan lain sebagainya, nama produknya. Nah, setelah itu semua terisi, kemudian nanti disubmit. Nanti biasanya prosesnya memang agak lama mungkin, tapi bervariatif. Jadi kita nggak pernah tahu siapa yang ada yang cepat, ada yang lama gitu. Tapi rata-rata mungkin kurang lebih 2 minggu sampai 1 bulan itu biasanya ada respon email gitu ya dari pihak Gojek atau dari pihak Grabnya. Tapi bisa jadi lebih cepat. Jadi itu tergantung antrian mungkin. Saya juga nggak begitu tahu, cuman kebetulan di beberapa produk yang teman-teman kami mendaftar bervariasi lamanya untuk proses pendaftarannya. Waktu Bos Sumi dulu berapa lama ya? Kalau Bos Sumi itu seminggu sudah, kebetulan seminggu sudah ada approve, tapi Gojeknya dulu, GoFoodnya dulu. Baru setelah selang 1-2 bulan GrabFood baru mulai gitu. Dan itu nanti kita juga melampirkan beberapa persyaratan seperti foto produk yang kita foto ya semampu kita gitu ya, tapi diusahakan foto itu yang bagus gitu, karena foto ini kan salah satu senjata untuk jualan online. Nah itu ya, nanti aplikasinya akan saya lihatkan, contohnya seperti ini. Ini ada aplikasi yang biru, yang ungu ini adalah aplikasi GoBiz gitu ya. GoBiz ini adalah aplikasi dari Gojek. Kemudian kalau yang satunya ini adalah Grab Merchant gini, warnanya hijau. Nah gini, ini aplikasi dari Grab gitu ya. Nah kedua aplikasi ini yang mungkin untuk penjualan online saat ini bisa membantu gitu untuk usaha-usaha kuliner. Nanti kalau untuk yang usaha lain seperti usaha kuliner juga bisa didaftarkan di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak dan lain-lain. Nah nanti dicoba aja, prosesnya hampir mirip-mirip, hampir sama. Nah kurang lebih itu pertanyaan yang pertama. Kalau ada yang ditambahkan, mungkin. Oh, Mbak Ida Wahyuni tadi juga tanya apakah kita bayar administrasi. Oh, kalau pengalaman kami tidak dipungut biaya sepeser pun, jadi tidak ada uang pendaftaran gitu ya, intinya seperti itu. Tapi ada aturan
dengan aplikasi itu nanti bisa dibaca dulu. Cuman harus memenuhi persyaratannya seperti foto KTP, terus kalau nggak salah kita harus melampirkan foto pribadi kita ya, foto Foto diri pribadi, gitu. betul, membawa KTP gitu ya. Selfie membawa KTP, ya nanti ibu bapak bisa bisa membaca dulu, kemudian bisa langsung mencoba mengisi gitu. Jadi ada seperti kita juga memasukkan alamat itu yang berdasarkan titik lokasi di mana kita jualan. Jadi itu nanti itu juga mudah gitu itu dilakukan. Mungkin bisa minta tolong didampingi anaknya atau siapa kerabat yang dipercaya untuk membantu proses registrasinya Ibu gitu. Nah, laras itu. Jadi biasanya yang milenial itu lebih paham dan cepat untuk membantu beradaptasi dengan teknologi. Iya. Ya. Lanjut ke pertanyaan kedua nggih. Itu dari Mbak Dian Ika Retnani. Misal kita jualan minuman seperti dawet atau minuman sejenisnya lewat GrabFood atau GoFood, kita kan harus punya stok. Nah, itu kita harus punya stok, atau kalau pas ada yang pesan aja baru dibuatin gitu, atau emang harus selalu ada stok yang udah jadi gitu? Oh iya, sebenarnya jadi kita bisa punya stok itu lebih bagus gitu. Jadi kita sudah punya stok. Kalau minuman ya, kalau sifatnya minuman lebih baik kita punya stok. Paling tidak bahan mentah yang nanti tinggal diracik sebentar sudah jadi gitu. Ya, jadi konsumen nggak nunggu lama ya. Misalnya kalau ini kan contohnya dawet, berarti kita harus ready itu sebelum jam buka itu udah prepare, misalnya untuk dawetnya 1 wadah gula Jawa, terus santan. Nah itu terpisah kayak kalau kita beli dawet gitu ya. Nah nanti kalau misalnya udah ada nih pesan masuk nih 3 bungkus dawet Ayu, nah nanti kan dalam beberapa menit driver datang. Nah itu nanti kita tuh tinggal ngeracik aja, bisa dalam hitungan 5 menit atau maksimal 10 menit itu kalau bisa sudah siap, udah ready untuk dibungkus dan dibawa sama driver Gojek, driver GoFood atau GrabFood gitu. Lebih baik ya. Betul. Jadi istilahnya ada yang ready stock gitu ya. Ready stock itu lebih bagus. Nanti ready stock itu kenapa lebih bagus? Tapi ya tentu kita harus lihat juga periode expired date-nya tuh. Expired date-nya masa berlaku produk itu. Jangan, kalau dawet itu kan nanti santannya biasanya. Tapi bisa diakali seperti ini, misalnya ada satu produk yang sudah existing, sudah berjalan, produk dawet juga, dan dia dikemas sangat bagus. Jadi pakai botol, tapi kalau yang ini pakai kotak, jadi kotak kayak besek itu. Jadi pakai besek, di dalamnya sudah ada dawetnya 1 plastik, gula Jawanya 1 plastik, santannya 1 plastik. Jadi itu untuk beramai-ramai, misalnya untuk 4-5 porsi, nanti esnya tinggal ditambah di rumah masing-masing. Itu bisa dijual seperti itu. Contoh ini ya, inovasi yang menarik ya. Belum nanti toppingnya, misalnya nangkanya itu disendirikan. Nanti ada topping apalagi, misalnya durian, misalnya ada yang suka durian, ada dawet durian misalnya, bisa dipisah-pisah seperti itu. Dan nggak ada salahnya untuk kita simpan di kulkas ya nanti. Ya, betul. Kalau untuk yang dijual di aplikasi, memang lebih baik kita sediakan yang hari itu kira-kira kita sediakan 10 atau 15 dulu gitu ya. Baru mulai benar itu. Kalau untuk baru mulai ya jangan bikin banyak dulu. Nanti eman-eman gitu. Tapi kalau baru mulai kita bikin dulu, lihat pasarnya. Kalau rame, nanti hari berikutnya besoknya tambah lagi. Sedikit demi sedikit stoknya itu nggak masalah. Yang penting jangan sampai kita nggak buka gitu. Kalau bisa setiap hari buka ya. Ya, setiap hari diusahakan buka. Jadi kalau misalnya seminggu buka, kalau jamnya bisa diatur, harinya juga bisa diatur. Tapi kalau misalnya mau libur ya mungkin dipilih 1 hari untuk libur. Karena jangan sampai konsumen ini juga kecelik atau mungkin udah nyari pengen beli kok tutup terus gitu kan. Jadi kecewa. Brand kita, produk kita nanti di mata konsumen dinilai tidak kredibel, tidak konsisten, tidak bisa dipercaya misalnya seperti itu. Nah, lanjut ke pertanyaan ketiga. Itu dari Mbak Tati Handayani.
Ya, dari Pertanyaan pertama, apakah kunci meraih kesuksesan dalam usaha di bidang ghost resto? ya, pertanyaan pertama adalah kunci sukses meraih kesuksesan dalam usaha bidang ghost resto. Nah, di ghost resto itu ada kelemahannya. Kelemahannya karena mudah diaplikasikan mudah. Jadi banyak saingannya, banyak pesaingnya banyak. Nah, dari persaingan yang banyak ini kita dituntut satu kreativitas dan inovasi, kemudian konsistensi. Nah, itu penting. Jadi kreativitas ya kita harus bikin terus produk yang baru, biar menarik, diskon, promo dan lain sebagainya. Kalau bisa mengikuti selera pasar yang lagi rame apa gitu. Atau bisa dibikin misalnya usaha kita ini ayam geprek, nanti ada tambahan minumannya misalnya, jadi orang beli sudah ada minumannya. Jadi konsumen dengan harga misalnya X sudah dapat makanan dan minuman. Dibikin paket gitu ya? Bikin paket bisa gitu, atau bikin paket rame-rame misalnya, bisa seperti itu juga. Itu bisa nanti berjalan seiring waktu, bisa disiasati. Kunci kedua yang tadi inovasi dan konsistensi. Kenapa konsistensi ini penting? Konsistensi ini salah satunya adalah kepercayaan diri kita terhadap produk yang kita miliki. Kalau kita sendiri tidak percaya diri, orang lain juga mungkin mau beli juga mikir-mikir. Tapi kalau kita percaya diri, berani mempromosikan minimal lewat status WA. Nah, misalnya status WA kita, atau di grup RT, di grup PKK gitu ya, kita izin untuk jual gitu ya, atau mempromosikan produk kita. Insya Allah nanti orang-orang tahu, kemudian baru mencoba. Setelah mencoba bisa repeat order dan sebagainya. Gak usah ngerasa nggak enak atau malu untuk promosiin gitu. Mungkin akan sebagian orang merasa terganggu, tapi kalau kita percaya bahwa produk yang kita tawarkan ini bagus, enak gitu sih, kita yakin mereka seneng-seneng aja kita sering promo gitu. Apalagi kalau ada diskon khusus untuk anggota majelis taklim ini, kalau beli untuk hari Minggu nanti ada diskon. Nah, itu kan pasti menarik ya. Pasti menarik. Nah, itu kita bisa manfaatkan semua lini media, misalnya gunakan WhatsApp kita, gunakan Facebook kita. Pasti ada beberapa yang teman gitu yang mesti yang nyantol, tapi ada beberapa mungkin yang wah kok jualan terus, nggak apa-apa, terus saja digeber, karena memang kita punya visi berjualan. Jadi lama-lama teman-teman kita pasti tahu bahwa isinya produk kita ini, isinya Facebook kita, isinya WhatsApp kita, isinya cuma jualan. Jadi nggak apa-apa, kita harus yakin terus bahwa ya biar dikenal terus produk kita sebagai produk yang konsisten. Di pertanyaan kedua dari Mbak Tati, gimana kalau masakan sudah matang terus nggak laku-laku? Nah, itu kayak yang tadi kita jawab pertanyaan. Tadi kayak yang Dawet ya. Kalau untuk mulai pertama kita lihat pasarnya dulu, seberapa rame misalnya, atau pada hari itu laku berapa, kita bisa coba. Nanti kalau hari pertama buka udah rame, kita tingkatin dan sebagainya. Tapi juga kita harus mensiasati kalau misalnya di hari itu masih ada sisa. Nah, kita juga lihat dulu bisnisnya apa dulu. Bisnis yang Bapak Ibu jalankan apa dulu. Misalnya nih makanan yang nggak awet tuh, gudeg misalnya ya. Tapi sisa banyak atau malah nggak laku, menurutku sih mau nggak mau jadikan itu sebagai modal. Jadi kita tuh udah tahu, oh aku mau bikin usaha ini, hari pertama buka nggak mungkin langsung habis, nggak mungkin langsung tak bersisa, pasti ada sisanya. Itu anggap aja sebagai pengeluaran, sebagai modal. Jadi ya kita nggak akan ngerasa rugi atau sayang, karena bagaimanapun yang namanya jualan tuh harus ada mulainya, harus ada hari pertama di mana itu belum tentu dilirik orang, belum tentu orang tertarik untuk beli gitu. Jadi mau nggak mau kita harus ngerelain ya. Itu tadi, kalau bisa stoknya nggak usah banyak-banyak dulu. Misalnya nih, waktu kita awal buka Bos Cumi itu laku berapa ya? 9 kalau nggak salah ya. Ya, baru pertama hari jualan kita 9. Itu laku 9. Jadi itu 1 jam itu paling 1 atau 2 driver yang datang sih. Itu yang beli paling teman-teman juga. Jadi awal-awal memang kita ya nyoba dulu sedikit-sedikit, nanti lama-lama kita bertambah gitu. Pasti ada sisa, ya sisa kita kadang relain hari itu, atau kita bikin, kita sedekahkan misalnya, bisa seperti itu. Itu sebagai kayak
sisa nih hari pertama ya udah kasihin mana, kasihin siapa gitu ya. Bisa seperti itu Bu. Tapi kita kembali ke bentuk produknya dulu. Kalau seperti minuman itu masih aman lah ya, misalnya karena kalau kan racian ya, nggak mungkin basi gitu. Tapi kalau makanan, ya itu makanan yang sudah matang tuh maksudnya. Makanya usahain kalau bisa bikin dari awal itu bikin produk yang bener-bener kita pikirin nih, oh ini produk yang nggak akan cepat basi, atau bisa nih kita ngeracik 5 dulu untuk dijual, terus nanti kalau ternyata tiba-tiba ada pesanan 10, kita bisa dengan cepat nyiapin baru lagi. Misalnya jualan apa ya? Misalnya jualan seblak. Nah itu kan bisa nyiapin untuk 5 porsi dulu nih. Nanti kalau tiba-tiba udah datang 1 orang belinya 3, berarti kan tinggal 2 porsi, langsung kita nyiapin untuk 5 lagi. Ya, gitu. Atau ayam geprek gitu misalnya. Nah, ayamnya udah diungkep, simpen di kulkas, nanti kalau ada yang datang baru digoreng, digeprek. Itu pantesan banyak yang jual ayam geprek, mungkin bisa karena seperti itu mekanisme jualannya. Jadi resiko minim tapi insya Allah laku gitu. Ya betul. Yang nanti kita bisa diendapkan dulu, dipikirkan dulu kira-kira mau bikin produk apa yang meminimalisir resiko gitu ya. Jadi misalnya kalau sekarang yang lagi marak ini kan minuman boba-boba, minuman milk tea, kemudian ada jus gitu ya, kemudian ada minuman tuh kopi misalnya, itu menjamur banyak sekali. Mau yang dari rasanya biasa aja sampai enak banget itu kayaknya semua laku ya. Ya dari harga yang murah sampai yang mahal tetap laku, dan itu bisa disimpan gitu. Jadi itu minuman. Nanti kalau makanan dicari yang kira-kira meminimalisir resiko agar tidak terbuang gitu. Yang ketiga pertanyaannya, apakah sambal siap saji dikasih pengawet? Berapa lama bisa bertahan makanan berpengawet? Ya. Kebetulan Bosumi ini tidak punya tidak pakai pengawet, jadi pengawetnya alami dari minyak yang kita masak. Dan kita pastikan bahwa matang sempurna aja makanannya ya. Jadi kita matang, nah minyak ini sebagai bahan pengawet alami, jadi kita tidak campur bahan pengawet apapun. Kalau dari sambal ya gitu. Kemudian apa? Bisa bertahan lebih lama, bisa bertahan berapa lama? Jadi kalau sudah dibuka 5 hari ya? Paling 5 hari tanpa masuk kulkas. Tanpa masuk kulkas itu 3-5 hari sudah lebih baik tidak dikonsumsi. Tapi kalau dibuka, disantap, kemudian dimasukkan ke kulkas, itu bisa awet gitu. Dalam kondisi tertutup itu bisa awet, bisa sampai sebulan gitu. Makanya kita juga triknya dengan pengemasan dengan botol kecil, karena kita sih berharapnya nggak disimpan kelamaan, atau kalau nggak ditaruh kulkas tuh nggak akan sisa banyak gitu, takutnya lupa nyimpen juga, tahu-tahu nanti jamur atau gimana. Dan makanya kita cuman kasih waktu 5 hari di luar lemari pendingin. Pertanyaan berikutnya dari yang mana tadi? Mbak Arimami. Jika kita membuka warung atau toko secara online di rumah, kemudian ada banner, apakah perlu perizinan Kak kepada dinas terkait? Mohon penjelasan. Banner ya. Banner. Kalau sepengetahuan kami, selama itu masih di area rumah kita dan tidak memakan badan jalan atau memakan jalan umum yang digunakan orang lain, itu sah-sah saja. Nah, jadi tidak ada tidak perlu perizinan ya, paling perizinan ya dengan perangkat desa setempat gitu ya, bahwa kita mau bikin usaha, tapi itu kan lebih sifatnya surat izin atau izin yang pemberitahuan gitu ya. Tapi kalau yang surat izin resmi kepada pemerintah atau dinas terkait itu biasanya memang toko-toko atau usaha yang berada di pinggir jalan utama atau jalan umum yang dilalui sepeda motor, mobil untuk transportasi ya. Kalau misalnya kita di dalam gang atau di jalan gang-gang atau di jalan kampung itu biasanya tidak sampai harus perizinan ke dinas terkait. Banner soalnya kan ya. Kecuali apalagi kalau banner ya. Papan nama misalnya kita taruh depan rumah tapi mengganggu jalan, misalnya terlalu rendah atau terlalu besar. Nah, itu kan pasti mengganggu lalu lintas, seperti ada truk masuk
nggak bisa atau membahayakan. Nah itu sih kalau bisa jangan pakai yang jangan pakai yang papan nama besar gitu ya. Kita juga harus lihat. Jadi kalau misalnya di Bosumi kita pasang papan nama itu kecil, ukurannya hanya 80 kali 80. Itu pun naik ke atas, jadi kalau ada mobil lewat jadi nggak kena. Dan masih di area kita ya, masih di halaman rumah gitu ya. Jadi masih aman, jadi tidak mengganggu orang lain, intinya seperti itu. Tapi kalau sudah pakai banner besar kemudian melintang di jalan, itu mengganggu. Tentu ya pasti mengganggu. Jadi dan lebih perlu izin pasti perlu izin. Lebih baik ya kita lihat situasi resto atau warung yang kita punya. Kalau kira-kira bisa dipasangi banner, pasangi banner. Kalau tidak, mungkin bisa disiasati seperti yang kita bikin di belakang ini. Kita memakai standing dari yang sudah kita miliki dulu, kita manfaatkan sebagai seperti X banner gitu ya, banner berdiri gitu. Dan itu juga lebih menghemat tempat dan tidak mengganggu lalu lintas atau mengganggu orang lain gitu ya. Nah, itu 4 pertanyaan yang sudah kami jawab. Bapak Ibu, kembali lagi kita ada pertanyaan tambahan yang nanti kami ingin share informasinya. Yang pertama ini terkait tentang apa yang harus dipersiapkan untuk daftar GoFood. Oke, apa saja yang harus dipersiapkan untuk mendaftar GoFood? Yang pertama adalah handphone. Ya, terutama kita harus punya handphone yang memang sudah berbasis Android gitu ya. Kalau untuk speknya atau mereknya monggo silahkan. Kalau lebih bagus yang RAM-nya mungkin RAM minimal itu 2 GB. Kalau bisa di atasnya itu lebih bagus. Tapi kalau minimal ini yang saya gunakan ini hanya RAM 2 GB. Ini saya dulu beli murah sekali ini. Dan ini mungkin speknya hanya kami gunakan untuk melayani transaksi online GoFood dan GrabFood. Nah, pertama adalah handphone ya, karena itu kita gunakan terus. Apakah bisa handphonenya digunakan bersamaan dengan handphone pribadi? Bisa kita gunakan bersamaan. Tapi biasanya nanti mengganggu komunikasi pribadi. Tapi kalau misalnya tidak mengganggu, tidak masalah, lebih baik satu handphone bisa untuk digunakan sebagai sarana aplikasi. Yang kedua adalah syarat-syarat seperti data diri kita persiapkan, nama, nomor KTP, foto KTP, foto sama KTP, selfie dengan membawa KTP, kemudian mempersiapkan Google Maps itu kita bikin alamat warung di mana kita jualan, itu nanti juga bisa dimasukkan situ. Kemudian dokumen-dokumen pelengkapnya seperti foto-foto produk. Ada makanan, ada minuman, mungkin ada makanan tambahan seperti misalnya kalau jualan mie ayam ada pangsitnya dijual terpisah, ada ekstra ayam, ekstra mie, ekstra sawi misalnya, itu kita foto. Ya fotonya kalau bisa semampu ibu-ibu, tapi diusahakan yang bagus gitu ya, yang jelas gitu. Jadi orang bisa atau konsumen ini bisa tertarik gitu. Kemudian siapkan nomor rekening. Nomor rekening ini yang akan digunakan untuk transaksi dan mengirimkan pembayaran kepada ibu bapak. Misalnya hari itu laku 500.000 misalnya, itu nanti akan dikirim melalui rekening tersebut. Itu semuanya berbasis online, jadi tidak ada pembayaran yang dari aplikasi cashless langsung ya, cash gitu, cash gitu. Istilahnya cashless, jadi nggak ada yang cash gitu. Kemudian kita mesti mempersiapkan harga. Bagaimana kita menentukan harga? Tentu kita harus menghitung dari harga pokok dulu, harga pokok produk kita. Modalnya, misalnya kalau jualan mie ayam tadi, 5.000 modalnya. Ya, misalnya modalnya 5.000, kita mau jual berapa? Ditambah dengan 5.000 dulu, ini kita tetapkan sebagai harga modal. Lalu kita tambahkan 20%. 20% ini adalah aturan komisi yang akan kita berikan kepada GoFood atau GrabFood. Ya kisarannya antara 20 sampai 25%. Tapi lebih baik tuh kayaknya dari harga modal 5.000 itu kita tentuin dulu kita mau dapat untung berapa. Misalnya
kita mau untungnya 1.500 nih, berarti kan jadi 6.500. Nah, nanti pertimbangan berikutnya ditambahkan 20% dari 6.500 untuk nanti yang diserahkan ke aplikasinya ya. Itu. Jadi bisa seperti itu menentukan harganya. Tergantung Ibu Bapak ya. mau mendapatkan untung berapa. Itu kan masing-masing punya perhitungan sendiri-sendiri. Nah, itu persiapan lain untuk mendaftar adalah foto warung. Biasanya dimintai foto warung. Foto warung itu tampak depan, kemudian tampak warungnya dan sebagainya. Itu ya sederhana aja sih, hanya untuk syarat untuk mendaftar aplikasi saja. Kita dulu depan rumah gitu ya, saya dulu hanya depan rumah gitu. Saya foto bannernya, kemudian beberapa peralatan aja seperti itu. Sangat sederhana dan itu mudah dilakukan Ibu. Terus pertanyaan tambahan lainnya. Perbandingan GoFood dan GrabFood. Kalau perbandingan GoFood dan GrabFood itu masing-masing punya keunggulan masing-masing. Tentu kita tidak bisa membandingkan satu dengan yang lain karena masing-masing punya keunggulan sendiri-sendiri. Nah, kalau kami sarankan adalah kita mencoba dua-duanya, menggunakan dua aplikasi ini karena memang konsumen kan berhak memilih apakah membeli menggunakan GoFood atau membeli menggunakan GrabFood. Kadang-kadang dua aplikasi ini punya promosi, punya diskon, punya voucher yang bisa dimanfaatkan konsumen. Sehingga biasanya konsumen ini mana yang menurut mereka menguntungkan gitu. Jadi kita tidak bisa memaksa untuk membeli lewat ini saja atau membeli lewat ini saja. Kalau kami sarankan sih semuanya kita daftarkan melalui dua aplikasi ini. Kemudian kita nanti seiring berjalan waktu nanti bisa mengenali tipikal atau mengenali keunggulan dari GoFood dan GrabFood itu. Strategi penetapan harga itu seperti tadi ya, yang tentang mie ayam tadi contohnya ya. Kalau strategi penetapan harga tadi kita sudah contohkan seperti mie ayam tadi ya. Terus menentukan apa yang mau dijual. Nah, menentukan apa yang dijual tadi kita sudah sampaikan seperti kita bicara tentang ayam geprek misalnya, atau bicara tentang seblak atau bicara tentang minuman boba misalnya. Jadi kita pertama yang kita lakukan adalah melihat pasar dulu. Daerah Ibu, Bapak itu kira-kira dekat dengan kampus misalnya atau dekat perumahan misalnya. Jadi kita tahu kira-kira mau jual apa gitu. Nah, tapi prinsipnya hampir semua produk dalam keyakinan kami itu semua produk itu bisa dijual prinsipnya. Cuman tinggal kita memilih konsumennya yang seperti apa. Jadi konsumen ini kan terbagi-bagi pada kemampuan membeli. Kita bisa menjual produk dengan harga murah, pasti akan dibeli oleh konsumen yang mampu membeli dengan harga murah. Kita bisa menjual produk dengan harga yang tinggi, itu pasti akan terbeli oleh konsumen yang mampu membeli dengan harga tinggi. Jadi nanti kita tergantung, misalnya kita milih atau menentukan produk apa yang mau dijual. Misalnya seblak nih, seblak di daerah saya ini saya mau jual dengan harga 5.000 misalnya. Nah, itu biasanya nanti yang akan beli mungkin adalah masyarakat sekitar misalnya, atau mungkin anak-anak sekolah yang kemampuan membelinya hanya 5.000. Tapi kalau misalnya kita bikin seblak premium misalnya, seblaknya dikemas pakai topping-topping yang pakai bakso misalnya, pakai bakso yang enak misalnya, atau pakai daging burger di atasnya kasih keju lagi gitu ya. Nah, bisa diinovasi seperti itu, dikemas dengan sangat baik, kemudian di branding, dikasih merek yang baik, tentu ini akan meningkatkan dan tentu rasa yang enak pasti gitu. Dikemas yang sedemikian rupa ini pasti akan meningkatkan daya image jual. Citra produknya. Wah, produknya kok kelihatannya cantik sekali, kok kelihatannya keren sekali, jadi saya harus membeli. Nah, ini kita bisa strategi dengan harga yang tinggi misalnya seperti itu. Jadi kita bisa nanti kita lihat dulu kira-kira kita mau menyasar konsumen dengan kemampuan membeli yang di mana, apakah di menengah, di bawah, atau yang di atas. Semua sah-sah aja ya. Okay. Terus membaca tren dan market demand. Nah,
terkait nomor ini tadi. Ya, terkait itu tadi ya, membaca tren. Nah, kalau kita ngomongin tren pada tahun-tahun ini 2019 sampai 2020 ini, tren makanan pedas masih favorit. Entah itu ayam geprek, entah itu sambal-sambelan, entah itu cemilan-cemilan yang level-level dengan kepedasan, misalnya seblak gitu ya. Jadi semua masih main dengan minuman-minuman juga ya. Nah, kemudian disusul dengan minuman-minuman seperti minuman boba, milk tea gitu-gitu. Itu kopi susu misalnya, itu sangat luar biasa di tahun-tahun 2019-2020. Nanti tahun 2021 belum tahu nih. Cemilan yang ini kekinian gitu kayak donat gitu, Nah, atau bisa kue-kue apa gitu ya. Bisa gitu ya. Atau nanti Kita bisa menciptakan tren baru sih sebenarnya di sini, cuman memang pasti lebih berat memulainya. Cuman kalau udah menjadi sebuah tren baru, itu pasti kita laris terus nih. Nah, jadi di dalam sejarah atau dalam perjalanan produk itu kita tidak pernah tahu. Jadi terkadang kita mengikuti tren. Misalnya trennya sekarang ini boba, minuman yang dengan boba-boba itu ya. Itu misalnya semuanya sudah pada jualan boba. Ternyata produk kita ini malah punya pengalaman sendiri atau punya keberuntungan sendiri. Misalnya kebetulan diposting oleh selebgram atau diposting oleh artis, kemudian malah yang jadi viral produk kita. Itu kan adalah keberuntungan produk, saya sebut seperti itu. Jadi bisa jadi seperti itu. Tapi kita kembali pada produk apa yang kita yakin bahwa kita bisa membuatnya. Itu dulu yang kita sukai, atau mungkin lebih kita tidak merasa terbebani untuk membuat itu. Kalau kita mampu bikin nasi goreng yang enak, kita bikin nasi goreng. Kalau kita bikin bakso yang enak, kita bisa bikin bakso. Dengan cara online nanti pasti atau menu sehat. Menu sehat juga lagi laku, jadi lagi laris. Apalagi ini dengan keadaan pandemi seperti ini, orang-orang rata-rata ingin makanan yang lebih sehat gitu ya, makanan rumahan yang lebih sehat. Itu bisa jadi ini sih peluang menurut. Peluang, ya betul itu. Ada contohnya misalnya kalau di Jogja itu ada Loving Hut ya. Nah itu dia jualan makanan vegetarian yang tanpa protein hewani gitu. Itu sangat laku. Jadi dia jual nasi rames harga 12.000 dengan satu macam nasi. Terus nanti lauknya 3 macam. Nah, itu laku banget GoFood-nya. GrabFood-nya itu. Nah, itu bisa dicoba seperti itu Bapak Ibu. Tapi kembali lagi kita bikin produk sesuai apa yang kita mampu dan kita percaya diri lah gitu. Nah, dari situ kita kembangkan mau dijual di konsumen yang sebelah mana, apakah dengan harga murah, apakah yang harga sedang, apakah dengan harga yang tinggi. Tentu masing-masing konsumen ini punya kelebihan atau punya cara cara komunikasinya berbeda-beda gitu ya. Jadi cara mempromosikannya juga berbeda-beda. Nah, tentu yang paling kita sasar mudah biasanya anak muda gitu. Mungkin misalnya kita bisa bikin YouTube tersendiri nanti ya tentang menentukan market gitu. Ya, mungkin bisa di pertemuan selanjutnya mungkin kita bisa sharing tentang bagaimana menentukan pasar ya gitu. Dan produk yang akan dijual. Terus pembayarannya. Nah, kita ngomongin pembayaran melalui aplikasi GoFood atau GrabFood. Nah, pembayaran melalui aplikasi ini adalah biasanya H+1. Misalnya hari ini kita jualan, pendapatan hari ini akan ditransfer besok. Misalnya hari Selasa, hari Selasa kita jualan laku 1 juta. Nah, nanti 1 juta itu dipotong 20%. Kita terimanya misalnya 800 itu akan ditransfer hari Rabu. Gitu ya, itu yang berlaku H+1. Tapi kalau yang di GoFood, nanti ketika pendapatan di hari Jumat itu akan diakumulasi untuk ditransfer di hari Senin. Jadi misalnya kita jualan hari Jumat laku 1 juta, hari Sabtu 1 juta, berarti udah 2 juta. Hari Minggu kita jualan laku 1 juta lagi 3 juta. Nah, 3 juta ini akan ditransfernya hari Senin, tidak hari Jumat ditransfer Sabtu, tidak hari Sabtu ditransfer Minggu, tapi diakumulasi dari Jumat,
Sabtu Minggu, baru ditransfer pembayaran di hari Senin. Tapi kalau di GrabFood itu tetap di H+1. Jadi meskipun itu Jumat tetap akan ditransfer di hari Sabtu, pendapatan hari Sabtu tetap akan ditransfer hari Minggu dan hari selanjutnya seperti itu. Kurang lebih itu yang bisa kita sampaikan, kita sharing-sharing. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat, bisa follow kami, bisa ngikuti perjalanan kami, bisa follow kalau usahanya istri saya dan temannya namanya Ngelawuhi Home Cook Catering. Kalau di Instagram bisa di follow @ngelawuhi.yk. Jadi @ngelawuhi.yk. Ini nanti Bapak-bapak, ibu-ibu bisa bareng-bareng kita bisa belajar melihat bagaimana kita jualan nasi online ya, jualan catering online gitu ya. Kita sebut di situ ada home cook catering yang kita kerjakan di dalam masakan rumah gitu ya. Nah, seperti halnya juga Bos Cumi, kalau Bapak Ibu berkenan nanti bisa follow @boscumi, BOSS Cumi gitu ya. BOSS ini artinya bukan bos, tapi bosnya ini adalah singkatan bikin orang suka sambel. Jadi bikin orang suka sambel cumi, itu intinya seperti itu. Nanti bisa di follow, bisa ikuti bagaimana kami tiap hari berusaha untuk mengisi konten, untuk mengupdate foto, untuk menyapa konsumen. Jadi kembali lagi bahwa produk selalu membutuhkan konsistensi. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berkecil hati. Selalu percaya diri bahwa Bapak Ibu bisa kapan saja bisa melakukan di usia berapapun kita semua pasti punya peluang yang sama. Ya, nah saya ingin sampaikan sedikit bahwa kita adalah apa yang kita pikirkan. Kalau kita selalu memikirkan bahwa kita menjadi orang yang sukses, suatu hari pasti itu akan terjadi. Tapi kalau kita sudah memikirkan atau sudah membayangkan pada diri kita sendiri bahwa kita ini orang yang gagal, orang yang kalah, tentu kita tidak punya keberanian untuk mencoba. Kurang lebih begitu. Nanti kita sambung di sharing-sharing berikutnya bersama saya dan istri saya Irma Aulia Pratiwi. Matur nuwun, tetap semangat dan sehat selalu ya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.